Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat dari himpunan. Yang pertama yaitu kardinalitas. Apa sih kardinalitas? Nah, di sini bisa kalian perhatikan banyaknya elemen atau anggota di dalam himpunan A disebut kardinal dari himpunan A. Jadi, kardinal himpunan A itu adalah banyaknya anggota yang ada di himpunan A. Notasinya di sini bisa dituliskan N kecil dalam kurung A besar, atau di sini ada garis 2, di dalamnya berisi huruf A besar. Contoh 1. Himpunan B adalah himpunan X, di mana X merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20. Atau bisa kita, karena ini penulisannya dalam bentuk, penyajiannya dalam bentuk notasi pembentuk himpunan, maka kita tuliskan menjadi seperti ini, menyebutkan anggota-anggotanya. Ini numerisasi ya, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Bilangan prima lebih kecil dari 20. Jadi sampai 19, dimulai dari 2 ya. Maka kardinal dari himpunan B atau banyaknya anggota himpunan B yang dinotasikan dengan N kecil dalam kurung B besar itu sama dengan 8. Jadi caranya kita menghitung anggota yang ada di dalam himpunan B. Jadi ada banyaknya, ada 8. Contoh kedua, di sini ada himpunan T yang anggotanya kucing, kelinci, sapi, dan kambing. Nah, kita hitung banyaknya anggota yang ada di dalam himpunan T. Di sini ada 4. 1, 2, 3, 4. Maka kardinal dari himpunan T atau banyaknya anggota himpunan T sama dengan 4. Yang ketiga, contoh ketiga, himpunan A yang anggotanya A, I, U, E, O. Nah, ternyata banyaknya anggota himpunan A di sini ada 5. Maka kardinal dari himpunan A, N dalam kurung A besar itu sama dengan 5. Berikutnya himpunan kosong atau disebut juga dengan null set adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Jadi banyak anggotanya di sini 0 atau kardinalnya 0 ya. Notasi dari himpunan kosong itu sendiri adalah seperti ini. Atau bisa dituliskan dengan tanda kurung kurawal yang di dalamnya tidak ada anggotanya. Contoh, ada himpunan E, yaitu himpunan X di mana X kurang dari 2 dan X anggota bilangan prima. Jadi X di sini, himpunan E di sini adalah himpunan X. X-nya ini anggota bilangan prima yang kurang dari 2. Adakah anggota bilangan prima kurang dari 2? Tidak ada ya. Bilangan prima dimulai dari 2. Jadi, karena tidak ada anggota bilangan prima yang kurang dari 2, maka E di sini merupakan himpunan kosong. Karena banyak anggota E-nya 0. Ditulis dengan E sama dengan tanda kurung kurawal tidak ada anggotanya. Atau seperti ini ya. Contoh kedua, himpunan P adalah himpunan orang Indonesia yang pernah ke bulan. Apakah ada orang Indonesia yang pernah ke bulan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, berarti banyak anggota himpunan P adalah 0. Sehingga himpunan P disebut himpunan kosong. Dituliskan dengan P sama dengan tanda kurung kurawal, tidak ada anggotanya. Atau seperti ini. Berikutnya, himpunan bagian atau subset. Ya. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap anggota atau elemen A merupakan anggota dari himpunan B. Notasi himpunan bagian di sini A himpunan bagian dari B. Himpunan bagiannya dinotasikan dengan seperti huruf C di sini. Ya. Contoh,
Himpunan A anggotanya 4, 5, 6. Himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan C 1, 2, 3, 4. Nah, kita perhatikan himpunan A dan himpunan B. Nah, adakah semua anggota himpunan A apakah ada di himpunan B? Kita perhatikan di sini 4, 5, 6 ternyata ada di himpunan B yaitu 4, 5, 6. Maka A dikatakan himpunan bagian dari B. Notasinya seperti ini ya. A himpunan bagian dari B. Nah, sekarang A ke C. AC. Himpunan A dan C. Kita perhatikan apakah semua anggota A ada di C? Yang ada hanya angka 4 ya. Jadi karena 5 dan 6 tidak ada, maka A bukan himpunan bagian dari C. Nah, simbolnya seperti ini. Dikasih seret ya. Bukan bagian dari C. Nah, sekarang perhatikan C dengan B. Apakah semua anggota C ada di anggota B? 1, 2, 3, 4. Ternyata ada. Berarti C himpunan bagian dari B. Sekarang sebaliknya, apakah semua anggota B ada di himpunan C? Tidak ada, yaitu 5 dan 6 tidak ada di C, sehingga B bukan himpunan bagian dari C. Itu tentang himpunan bagian. Berikutnya, bagaimana jika himpunannya seperti ini? P sama dengan anggotanya 7,8. Q juga sama 7,8. Jadi himpunan P ada di Q. Himpunan Q juga ada di P. Jadi P bagian dari Q dan Q juga bagian dari P. Karena P bagian Q, Q juga bagian P, maka himpunan P dan Q dikatakan himpunan yang sama. Himpunan kosong ternyata yang tadi disimbolkan dengan tanda kurung kurawal tidak ada anggotanya, ini ternyata juga bagian dari semua himpunan. Jadi himpunan kosong ini bagian dari semua himpunan ya. Contoh di sini, menentukan banyak himpunan bagian dari A sama dengan yang anggotanya 1,2. Kalau kita ditanya berapa banyaknya anggota A atau berapa kardinal dari himpunan A, di sini jawabannya 2. Ya, kalau hanya ditanya banyaknya anggota A berarti 2, yaitu 1 dan 2. Nah, di sini yang ditanya bukan banyaknya anggota A, tetapi banyaknya himpunan bagian dari A. Perhatikan ya pertanyaannya. Banyak himpunan bagian dari A, bukan banyak anggota A. Ya. Kalau ditanya banyak himpunan bagiannya, maka caranya seperti ini. Pertama, kita data dulu 0 anggota. Himpunan yang 0 anggota yaitu hanya himpunan kosong, tidak ada anggotanya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa himpunan kosong ini merupakan bagian dari semua himpunan. Ya, jadi selalu ikut. Setelah 0 anggota, baru kita cari yang 1 anggota. Yang 1 anggota ini adalah kurung kurawal, isinya angka 1, kurung kurawal lagi angka 2. Kenapa kok hanya sampai 2? 1, 2. Karena himpunan A anggotanya 1,2. Jadi untuk yang 1 anggota dipisah-pisah. Tidak digabung seperti tadi ya. Nah, setelah 1 anggota baru yang kedua anggota. Kalau kedua anggota langsung ditulis sekaligus 1,2. Nah, kenapa kok sampai 2 anggota saja, tidak 3 anggota, 4 anggota? Nah, karena di sini himpunan A-nya hanya memiliki 2 anggota. Jadi terakhir di sini 2 anggota. Jadi
berapa banyaknya himpunan bagian dari A? Nah, di sini tertulis ada 4. Dari mana 4 ini? Dari sini ya. 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini semuanya ini namanya himpunan bagian dari A. Dimulai dari himpunan kosong sampai himpunan yang 2 anggota. Sesuai dari himpunan A-nya tadi. Berikutnya, contoh lagi. Menentukan banyak himpunan bagian dari B yang anggotanya 2,3,5. Kalau ditanya berapa banyaknya anggota B atau berapa kardinal dari himpunan B, jawabnya adalah 3. Tapi kalau ditanya berapa banyak himpunan bagian dari B, bukan 3 jawabannya. Caranya seperti tadi, didata dari 0 anggota. 0 anggota tadi yaitu tetap himpunan kosong, selalu ikut. Setelah 0 anggota, 1 anggota. Kalau 1 anggota, berarti yang anggotanya B tadi dipisah-pisah sendiri-sendiri. Kurung kurawal 2, kurung kurawal isinya 3, kurung kurawal di dalam isinya 5. Ini 1 anggota. Kemudian yang 2 anggota, berarti himpunannya berisi 2 anggota saja. Tidak boleh 1, tidak boleh lebih ya. Yaitu 2,3, bisa juga 2,5 dan 3,5. Setelah 2 anggota, dan di sini ternyata ada 3 anggota. Kenapa kok ada 3 anggota? Tidak hanya sampai 2 anggota, karena di B, di sini banyak anggotanya ada 3. Jadi yang 3 anggota terakhir ditulis semua jadi 1. Nah, jadi banyaknya himpunan bagiannya ada 8. Dari mana? Ya dari yang ini. Hitung ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu himpunan bagian. Nah, sekarang rumusnya. Nah, dari mana rumus ini? Tadi kita sudah lihat bahwa himpunan A tadi yang anggotanya 1,2 itu kardinalnya adalah 2. Atau banyak anggota A-nya 2 di sini ya. Maka banyak himpunan bagiannya tadi ada 4. Ternyata diperoleh dari 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kan 4. Nah, untuk yang B, yang anggotanya tadi 2,3,5. Ternyata kardinal B-nya atau banyak anggota B-nya ada 3. 1, 2, 3. Maka banyak himpunan bagiannya tadi ada 8. Sama dengan diperoleh dari 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Nah, dari mana nih ya bilangan berpangkat? Nah, dari sini ternyata banyaknya himpunan bagian. Nah, ternyata kita bisa dapat simpulkan rumusnya yaitu 2 pangkat N. 2 ini bilangan tetap, wis. Nah, pokoknya tetap. Selalu 2, wis. Yang berubah hanya pangkatnya. Di sini N. Pangkat N di sini adalah kardinalnya atau banyak anggotanya. Kalau tadi B banyak anggotanya 3, N-nya 3, maka di sini 2 pangkat 3. Kalau yang A di sini N-nya 2, maka himpunan bagiannya tadi 2 pangkat 2, itu 4. Ya. Nah, berikutnya himpunan yang sama. Himpunan yang sama. Di sini A sama dengan B. Dikatakan sama dengan B jika dan hanya jika setiap anggota A merupakan anggotanya B. Dan sebaliknya juga setiap anggota B juga merupakan anggotanya A. Jadi sama. Banyaknya anggota A dengan banyaknya anggota B sama, jenis anggotanya pun sama. Ya. Yang kedua, A sama dengan B.
jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jadi sebaliknya sama. Jika tidak demikian, misalkan A himpunan bagian dari B, tapi B bukan himpunan bagian A, maka di sini dikatakan bahwa A tidak sama dengan B. Notasi himpunan yang sama, yaitu ditandai dengan tanda sama dengan. A sama dengan B jika dan hanya jika A itu bagiannya dari B dan B juga bagiannya dari A. Contoh, himpunan A anggotanya 1,2,3, himpunan B anggotanya 3,2,1. Nah, apakah A merupakan himpunan yang sama dengan B? Nah, kita perhatikan di sini anggotanya 1, 2, 3. Di sini juga ada 1, 2, 3, meskipun tempatnya berbeda. Banyaknya anggota A dengan banyaknya anggota B juga sama. Jadi A bagian dari B, B juga bagian dari A, maka dikatakan bahwa A himpunan yang sama dengan B. P, kucing, kambing, kerbau, sapi. Sedangkan yang Q, sapi, kerbau, kambing, kucing. Nah, anggotanya sama semuanya ini yang di dalam ya, hanya tempatnya saja yang berbeda. Banyaknya juga sama. Untuk P, kardinal P-nya atau banyak anggota P-nya ada 4. Untuk Q juga kardinalnya 4. Sehingga P bagian dari Q, Q juga bagian dari P. Maka P dikatakan himpunan yang sama dengan himpunan Q. Nah, yang dikatakan tidak sama atau bukan himpunan sama, yaitu contohnya yang ketiga. Ada himpunan N, 1, 2, 3, 4. N, 1, 2, 3. Nah, dari segi kardinalnya saja berbeda. Kardinalnya M ada 4, kardinalnya N 3. Maka sudah jelas M tidak sama dengan N. Nah, sekarang himpunan yang ekuivalen. Himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Jadi tidak melihat jenis anggotanya, tapi hanya melihat banyak anggotanya sama. Kalau banyaknya sudah sama itu sudah ekuivalen meskipun jenis anggotanya berbeda, ya. Nah, notasi ekuivalen di sini seperti ini. A ekuivalen B. Jika dan hanya jika banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota B. Contoh, misal himpunan A anggota 1, 2, 3, 1, 3, 5, 7 dan B, A, B, C, D. Nah, kan berbeda. Satunya angka, satunya huruf. Nah, tidak apa-apa. Yang penting kita lihat di sini banyaknya anggota A dengan banyaknya anggota B sama, yaitu 4. Sehingga A ekuivalen dengan B. Himpunan saling lepas. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoin jika keduanya tidak memiliki anggota yang sama. Jadi anggotanya berbeda, ada yang sama. Itu namanya disjoin atau saling lepas. Kalau digambarkan dengan diagram Venn, nah seperti ini ya, diagram Venn itu selalu ada segi 4, di dalamnya berisi lingkaran. Nah, ini A dan B saling lepas, tidak berhubungan satu sama lain. Ya, pisah ya karena tidak ada anggota yang sama. Contohnya, jika A adalah himpunan X, di mana X anggota bilangan prima, X kurang dari 8. Prima yang kurang dari 8 berarti anggotanya A 2, 3, 5, 7. Sedangkan anggotanya B di sini 10, 20, 30. Jadi tidak ada anggota yang sama antara A dan B. Maka
maka A saling lepas dengan B. Nah, ini saling lepas nih, simbolnya adalah garis 2 sejajar. Ya. Nah, himpunan kuasa. Himpunan kuasa atau disebut juga dengan power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang anggotanya merupakan himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Notasi himpunan kuasa yaitu P besar dalam kurung A. Berarti ini dibaca himpunan kuasa A. Ya, P dan A atau ini. Contoh, jika A sama dengan himpunan 1,2, anggotanya 1,2, maka himpunan kuasanya dari A, nah, kalian tuliskan semua himpunan bagian dari A ini merupakan himpunan kuasa. Jangan lupa dituliskan diawali dengan tanda kurung kurawal. Di dalamnya berisi himpunan kosong karena himpunan bagian A yaitu himpunan bagian dari 1,2 di sini mulai dari himpunan kosong, himpunan yang anggotanya 1 yaitu 1 sendiri, 2 sendiri, dan terakhir himpunan yang anggotanya 2 atau 2 anggota yaitu 1,2. Tuh ya, ini namanya himpunan kuasa dari himpunan A. Nah, begitu penjelasan yang bisa saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.